Tanaman perennial crop berbuah tahunan itu bisa berbuah di musim kemarau. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengaplikasikan produk PTBase, di situ responnya lambat, ada yang sudah 2-3 kali tidak berbunga, karena harus dimaklumi, karena itu curah hujan masih tinggi. Setiap curah hujan masih tinggi, maka di situ ada kontradiksi dengan munculnya bunga, bertentangan dengan munculnya bunga. Ya, makanya saya menyampaikan ya kepada para mitra, contoh untuk komunitas kopi ya. Kopi ini setelah saya kaji, ternyata kopi ini petani konvensional yang ada di dataran tinggi ya, untuk kopi Arabica ya, yang ditanam di atas 800 mdpl, semakin tinggi semakin enak cita rasanya. Nah itu ketika saya kaji, ternyata petani-petani konvensional itu mereka mengenalkan hanya 50 kg saja pupuk NPK anorganik yang berupa NPK 1616. Satu karung kalau dirupiahkan, anggap sekarang 800 sampai 900 ribu. Kalau daerah lain sudah ada yang 1 juta ya per karung ya, NPK dari Rusia. Cuma kan sekarang suplainya sudah terganggu ya. Makanya yang ada NPK-NPK yang lain. Anggap satu karung di 800 sampai 900 ribu. Nah, maka kita menggunakan produk pertanian base farming tidak boleh lebih dari 800 ribu per hektar per tahun. Nah, itu yang harus dicatat. Dan kalau kita mengaplikasikan produk pertanian PTBase jauh lebih tinggi biayanya dibanding petani konvensional yang menggunakan NPK 50 kg tadi di angka 800 sampai 900 ribu. Nah, maka kita di sini kalah di dalam promosi ya. Nah, maka ada strategi ya, perlu saya sampaikan. Yang namanya kopi itu adalah komoditas perkebunan ya, karena memang tidak bisa dikonsumsi langsung, harus diolah dulu ya kopi itu ya. Karena ciri tanaman perkebunan seperti itu. Hasil panennya itu tidak bisa dikonsumsi atau ya tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi harus diolah dulu. Nah, maka dari itu kopi ini dibutuhkan cuman secara alami ya. Dalam masuk kategorinya adalah tanaman perennial crop berbuah tahunan. Jadi 1 tahun 1 kali. Nah, itu biasanya kopi ini berbuah di akhir musim penghujan atau sudah masuk di musim kemarau. Nah, ketika kita hajar di musim penghujan, tanaman apapun termasuk mangga, durian, dan lain-lain, dengan kita tidak melakukan water stressing, ya, itu adalah metode untuk membuahkan luar musim. Dengan membuat musim penghujan, tapi tanah ini dibuat menjadi pecah-pecah kekurangan air, itu namanya water stressing. Itu tidak akan berhasil. Maka saya sarankan untuk komunitas kopi yang menggunakan produk dan PTBase ini, saya sarankan silakan gunakan fotosintesa saja. Dibutuhkan 2 saset untuk 2 saset untuk 170 liter air. Aplikasikan untuk luasan 1 hektar 1000 sampai 1700 1000 sampai 1200 atau 1300 pohon per hektar. Nah, jadi itu aplikasinya di akhir musim penghujan. Ketika masuk musim kemarau, insya Allah akan berhasil. Karena kalau kita mengaplikasikan produk pertanian PTBase yang mengandung fitohormon, baik auksin, sitokin, dan gibberellin di musim penghujan, itu sama artinya kita memperpanjang atau meningkatkan fase vegetatif ya. Jangan berharap ke pembungaan dulu. Karena fase vegetatif itu karena kita mengaplikasikan produk base farming, kemudian base farm solis, kemudian fotosintesa dan lain-lain, itu hanya bisa meningkatkan fase vegetatif saja. Rata-rata pembungaan itu pasti gagal karena curah hujan yang tinggi itu yang menyebabkan bunga itu rontok. Nah, maka aplikasi yang tepat ya, yang sudah saya simpulkan, ketika di musim kemarau, saya aplikasikan base farm solis saja, dilarutkan 1 saset dilarutkan dalam 20 liter air, kemudian kita siramkan 1 sampai 2 liter ya untuk setiap tanaman. Itu rata-rata 3 sampai 4 pekan sudah mulai respon pembungaan. Ya, respon pembungaan. Nah, maka dari itu ya, mohon maaf dulu sebentar ya. Ya, lanjut lagi. Nah, jadi cara aplikasi dan teknisnya itu yang disebut dengan 5T tadi, tepat waktu dan lain-lainnya, itu yang harus dipahami ya. Jadi aplikasi produk
base farming untuk pembuangan luar musim masih di musim penghujan, itu rata-rata akan terkendala dengan curah hujan yang tinggi karena adanya pencucian hara dan lain-lain. Nah, sehingga dibutuhkan di sini adalah water stressing. Kalau bingung cara membuat water stressing, ya, jadi water stressing itu istilah di mana tanah pangkal pohon ini tidak mendapatkan air sampai pecah-pecah. Nah, kalaupun kita tidak mau melaksanakan water stressing untuk pembuangan musim, maka aplikasi yang tepat adanya di akhir musim penghujan atau di musim kemarau. Baru result pembungaan dua musim itu akan terasa. Nah, ini sebagai evaluasi saja, karena memang banyak pertanyaan. Pak, durian saya sudah 2-3 aplikasi kok belum muncul. Ya jangankan durian Bapak, durian yang di lahan riset saja sama. Karena kita tidak melakukan water stressing, maka tidak berbunga. Karena curah hujan itulah yang menyebabkan kontradiktif dengan munculnya bunga dan pentil buah tadi, ya. Ya, kemudian dari berbagai macam kandungan yang ada di dalam base pump sololis, ya, itu tetap secara narasi hampir sama dengan pilosolis, cuma beda kandungan saja. Dari kandungan NPK terus ditingkatkan, teknologi mikroba terus ditingkatkan, kemudian yang lain-lainnya berupa nutrisi, ya, nutrisi lainnya seperti fitohormon, asam amino, itu sudah cukup lengkap semua. Dan yang paling sering dicari oleh para kompetitor adalah kandungan hara saja. Makanya Bapak dan Ibu yang ada di grup tiba-tiba mendapatkan hasil lab pilosolis kok kandungannya 0,000 itu unsur hara mikronya, itu jangan dipercaya, ya, karena itu biasanya kompetitor yang ingin menjatuhkan tadi, ya, semangat para mitra. Yang jelas faktanya sekarang masih bertengger, ya, omset terbesar di PTBS adalah di dalam penggunaan base pump sololis, ya, terutama apalagi sekarang bisa digunakan untuk komoditas tanaman pangan, pawija, dan hortikultura. Jadi cara pengaplikasiannya pun cukup mudah, ya. Untuk kelapa sawit yang berumur 4-10 tahun, kita rekomendasikan dibutuhkan 1 saset saja di 30 cm pangkal pohon, ya, digali kemudian ditutup. Mau ditabur boleh, mau disobek boleh, yang ditabur boleh nggak? Boleh. Ditabur dalam lubang, ya, 30 cm dalam lubang, itu jauh lebih cepat. Responnya jauh lebih cepat. Yaitu boleh, sah-sah saja, ya, tidak ada masalah. Yang penting harus dibantu disobek supaya cepat terurai dan bisa dimanfaatkan oleh sistem perakaran. Nah, kemudian untuk sawit yang di atas 10 tahun, ya, itu rata-rata kita gunakan 2 saset. Sambil kita nunggu nanti SOP berikutnya, ya, sawit di atas 15 tahun, bagusnya seperti apa aplikasinya. Sambil saya minta izin juga nanti ke Pak Raden, ya, karena kita pun dari tim base farming sedang meriset juga, ya, untuk kebutuhan sawit yang di atas 15 tahun, ya, semakin banyak umur, semakin banyak dibutuhkan pupuknya. Nah, maka apakah ada kombinasi dengan yang lain ataupun seperti apa, nanti ditunggu saja, ya, dari program meeting berikutnya. Kemudian untuk tanaman replanting, ya, setelah ditanam, nah itu bagaimana cara aplikasinya? Boleh nanti diaplikasikan base pump sololis melalui semprot ke daun boleh, fotosintesa dan EPP pun boleh, supaya terhindar dari serangan ganoderma dan lain-lain. Nah, secara prinsip itulah cara aplikasi daripada base pump sololis, ya, tidak sulit. Kemudian untuk tanaman-tanaman keras tadi, ya, yang masih terjangkau ataupun yang tidak, nah ini perlu saya sampaikan, ya, Bapak dan Ibu semua, durian-durian yang besar yang memang sudah terbiasa berbuah, katakanlah orang tua nenek kita yang nanam, tanpa ada campur tangan manusia pun, kalau cuaca ini sesuai dan terjadi seperti tahun-tahun yang lalu, maka durian sebesar apapun dia itu tanpa dipupuk akan berbuah. Satu, silakan diremi dulu siapa yang memupuk itu semua. Makanya hutan-hutan itu tidak pernah dipupuk, kenapa bisa menghasilkan oksigen, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, begitu pula pohon durian. Jadi kita jangan spekulasi di musim penghujan, kita berharap berbunga. Ya tidak bisa, karena memang faktor alam seperti itu. Nah, makanya di sini ketika di suatu kawasan, ya, tidak terjadi hujan selama 2-3-4 pekan ke depan, itu biasanya tanaman-tanaman berbuah tahunan akan memunculkan yang namanya bunga. Itu yang disebut dengan regenerasi tanaman, ya, hampir sama dengan pohon mangga yang
dicacah, bahasa Sundanya pakai golok ya. Nah itu akan membuat stres. Ada water stressing. Nah ini mas stresnya dibuat seperti itu. Nah itu pun sama. Tanaman durian tidak terkena air hujan dan lain-lain, itu akan muncul yang namanya pembungaan. Karena di situ sudah terjadi water stressing, maka di situ akan regenerasi. Terbentuklah yang namanya bunga dan terjadi polinasi dan penyerbukan, maka terjadilah pentil buah durian, dan durian itu bisa dinikmati karena untuk regenerasi ya. Itulah psikologis tanaman secara umum ya. Maka dari itu kita harus tahu waktu-waktu tertentu di dalam pengaplikasian ini, jangan sampai keliru dalam pengaplikasian. Waktu yang tepat untuk aplikasi pengeluaran musim yaitu di akhir musim penghujan. Nah kalau dihitung akhir musim penghujan itu Juni dan Juli, rata-rata di setiap pelosok itu ya sudah seperti itu ya, akan menghadapi musim kering atau musim kemarau. Dari situ waktu terbaik untuk aplikasi pemupukan yang mengandung fitohormon, itu jauh lebih cepat dibanding kalau kita aplikasikan di musim penghujan, maka arahnya itu vegetatif saja. Nah itulah yang namanya materi Bespam Solis ya, yang bisa digunakan untuk komunitas perkebunan, kemudian tanaman pangan, pawijayan hortikultura, serta kehutanan. Nah intinya silakan diaplikasikan sesuai dengan rekomendasi dari tim konsultan best farming. Best farming, Bespam ya, Bespam ini atau BSR bisa diaplikasikan dengan fotosintesa dan ekopen protektor setiap komunitas tanaman. Bespam Solis tidak bisa direkomendasikan untuk mendampingi eco farming original karena itu berbeda produsen dan berbeda cara aturan pakai. Kalau dengan eco farming premium masih bisa untuk kebutuhan NPK ideal. Nah itu kuncinya ya, jangan sampai salah. Jadi kalau kita ingin menggunakan SOP eco farming original, sudah dipastikan itu adalah SOP yang berdiri sendiri tanpa ada tambahan dari sarana pertanian yang ada di PTBS yang lain. Jadi cukup eco farming original dengan 20% penggunaan pupuk NPK dari luar. Jika mau didampingi dengan eco farming dengan EPP, boleh 2 hari sebelum aplikasi eco farming, aplikasi dulu ekopen protektor pada tanaman. Nah kalau Bespam Solis ini lebih mengarah kepada SOP-nya best farming yang kita gunakan intinya untuk pemenuhan kebutuhan NPK ideal. Karena memang yang sudah saya buktikan, NPK yang ada di dalam Bespam Solis ini cukup unik ya. Meskipun kecil, tapi bisa meningkat ketika kontak dengan kelembaban tanah. Karena di dalamnya ada teknologi tadi. Jadi biarkan tanah yang bicara. Jadi sebetulnya tidak usah banyak teori untuk materi ini. Jadi apapun, jika terjadi perdebatan, silakan arahkan untuk mencoba saja sudah. Bapak punya lahan berapa, silakan coba. Mau di lahan mana gitu kan. Tapi tentunya jangan dikasih gratis ya. Semuanya harus ada hitung-hitungannya dan ada akar yang jelas. Dan jangan pastikan apa-apa. Jangan buat perjanjian apa-apa. Kalau tidak berhasil, Pak, saya siap. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena ada faktor X ya, yang menyebabkan produktivitas tanaman itu bisa meningkat. 13 faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada di buku farming dan halaman 1. Itu yang saya buat. Nah, makanya kita di sini tidak bisa pasang badan ya. Karena ada faktor X, salinitas, pH yang fluktuatif itu berpengaruh sekali ya, terutama untuk cuaca. Kepada Ibu semua itu saja bisa saya sampaikan mengenai pencerahan mengenai produk Bespam Solis, kemudian bisa dipahami ya. Untuk sesi pertamanya saya sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya saya sarankan kepada Mas Budi untuk mendampingi pertanyaan para partisipan. Silakan Mas Budi. Mas Budi, halo. Ya, baik. Saya akan coba dulu buka kolom chat ya, yang sudah bertanya di kolom chat mengenai pertanyaan seputar materi tadi ya. Ya, saya buka dulu di sini. Assalamualaikum Pak Wan, izin bertanya untuk Jambi awal dan akhir musim kemarau bulan berapa? Sebagian besar rata-rata hampir sama ya. Biasanya musim penghujan itu ya tadi ada yang mulai September, Oktober, November, Desember. Ya tergantung. Jadi pernah sampai awal musim penghujan di bulan Desember. Itu tergantung. Tapi ada daerah yang unik ya, di daerah NTT itu hujan itu setahun cuma beberapa kali saja. Bayangkan. Nah ini ada beberapa tantangan
perusahaan besar di sana yang memproduksi jagung meminta produk pertanian PTBS yang simpel untuk aplikasi jagung di sana. Ya, jadi di sana itu hujannya memang sangat jarang sekali, panas. Ya, karena berdekatan dengan benua Australia, dan di situ pun ya ini pertanyaan ini hampir sama ya. Jadi akhir musim penghujan itu adanya di bulan Juni dan Juli itu curah hujan sudah mulai menurun. Nah, biasanya puncak-puncaknya itu di bulan Agustus ya. Juni, Juli, Agustus. Nah, itu puncak-puncaknya kemarau di Indonesia. Nah, itu eh, apa waktu terbaik untuk pembungaan ya di daerah tropis di musim panas atau musim kemarau. Ya, hampir sama ya, ini yang bertanya Pak Muhammad siapa ini? Bagaimana caranya pemupukan durian yang sudah berumur 6 tahun, pupuk apa saja digunakan? Nah, jadi perlu saya sampaikan dulu hal prinsip utamanya. Durian kalau kita ambil dari okulasi, ya, kalau dari okulasi itu sudah dipastikan dengan caranya yang tepat pengambilan batang atasnya atau disebut entresnya, maka di situ akan menghasilkan di umur 3 tahun pun sudah bisa dibuahkan. Dengan catatan batang primernya sudah besar, sekunernya yang menghasilkan dompolan bunga itu sudah besar, nah itu bisa ditreatment pembuahan di umur 3 atau 4 tahun. Nah, ini 6 tahun pupuk apa saja? Nah, ini tergantung tadi ya, umur 6 tahun dari apa dulu? Dari okulasi atau dari biji? Kalau dari biji, kelemahannya, kalau muncul yang sifat dominan dari jantan dan betinanya, maka dia akan menjadi tanaman yang super. Ya, berbuah banyak, besar, rasanya enak. Tapi kelemahan daripada persilangan antara bunga jantan dan betina yang sumber benih dari biji ini, ketika terjadi segregasi, ya segregasi itu adalah persilangan yang menyebabkan individu baru yang berupa biji dan bulir tadi itu mengalami penurunan kualitas genetik, atau yang lebih dominan adalah sifat letalnya, sifat kurang baiknya. Jadi jangan heran ada durian sudah puluhan tahun tidak pernah berbuah. Itulah karena memang sudah terjadi segregasi. Nah, segregasi itu istilah di dalam ilmu genetika, di dalam polinasi penyerbukan bunga jantan dan betina. Kualitas yang menurun istilahnya segregasi tadi. Jadi untuk 6 tahun ini bisa diaplikasikan satu saset base palm solis untuk satu pohon, ya, mau di 30 cm dari pangkal pohon, kemudian ditutup, dipendam, nah kemudian aplikasi EPP dan fotosintesa rutin pada daun, ya, kalau masih terjangkau, karena fotosintesa ini jauh lebih efektif kalau kontak dengan daun, supaya bisa menghasilkan pembungaan. Karena memang rata-rata ya, yang namanya pemilik durian dan lain-lain, ujung-ujungnya bukan hanya vegetatif panen daun, tapi ingin menghasilkan buah. Nah, maka di sini aplikasinya tadi ya, di akhir-akhir musim hujan, yaitu di bulan, kalau daerah Indramayu sudah saya amati dulu ya, bulan Mei itu sudah jarang, bulan Juni apalagi bulan Juli, nah puncaknya Juli Agustus. Tapi berbeda-beda. Makanya di Indramayu ini banyak tanam padi ketiga yang kusok ya, gagal panen, karena airnya tidak ada di sana, daerah ada hujan, dan tidak semuanya apa namanya, sumber irigasi ya, jadi di sana daerah tak ada hujan. Nah, ini sudah disampaikan ya, jadi intinya satu saset BSR yang durian di umur 6 tahun, kemudian EPP dan fotosintesa rutin 2 pekan sekali. Cara gampangnya, satu saset EPP, 1/4 atau 1/5 saset fotosintesa dalam 14 terakhir semprotkan ke daun. Ya, jadi jangan ada hambatan menggunakan semprotan, wah tanamannya sudah tinggi. Karena di Indramayu saja, ya, karena saya memang 20 tahun belajar bertani di sana, tanaman yang sudah berumur atau pohon yang berumur 15-20 tahun, itu lebih ya, itu tingginya sampai di atas 15 meter, itu masih bisa disemprot. Karena memang yang namanya fitohormon itu jauh lebih efektif disemprot ke daun. Itu kuncinya ya, apalagi penggunaan fotosintesa. Hanya itu bisa diaplikasikan rutin 2 pekan sekali selama 4 atau 5 kali aplikasi ke depan. Nah, di musim penghujan, di akhir musim penghujan, maka insya Allah di situ sebagian besar tanaman akan keluar bunga setelah kontak dengan fotosintesa tadi. Mas Budi, sudah ada Mas Budi? Ya, saya lanjut lagi. Ya,
Silakan yang mau apa namanya bertanya ya. Fotosintesa untuk ketela rambat, bagaimana cara pengaplikasiannya? Jadi di buku Farming Guidebook itu sudah kita buat ya SOP untuk semua komoditas tanaman. Ada SOP base farming berarti kan. Setiap apa namanya? Setiap aplikasi fotosintesa dengan SOP base farming ini berarti dikombinasi dengan Ecoplant Protector. Supaya apa? Supaya adanya efisiensi tenaga kerja. Kemudian satu kali aplikasi, tanaman bisa terproteksi dari serangan hama dan penyakit tanaman, juga tanaman bisa mendapatkan nutrisi dari fotosintesa tadi. Jadi intinya, semua mitra wajib memiliki buku Farming Guidebook. Ya, izin dulu saya ambil. Ini insya Allah di bulan-bulan ini, insya Allah nanti ada cetakan keempat. Cetakan keempat semakin sempurnakan dan premium akan ada di sini ya, Ecofarming Premium. Nah, di situ ada SOP base farming yang bisa digunakan untuk ubi jalar, katela rambat, sweet potato atau kentang manis, itu sering disebutnya istilahnya ya. Nah, itu silakan diawali dari mulai masa pratanam di halaman 31 ini sudah ada semua ya. Halaman 31 misalkan kalau kita mau memulai dari awal, berarti kita aplikasikan EPP di H-5, 2 hari berikutnya Ecofarming, 2 tub, bisa premium atau original. Kemudian di umur 15, 25, 40, dan 55, 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa untuk luasan 1 hektar. Kalau kurang berarti konversi saja, ya. Berarti lahannya cuma setengah hektar, berarti dibutuhkan setengah box EPP dan 2 saset fotosintesa sekali aplikasi. Nah, volume semprotnya disesuaikan saja, yang penting itu beres semua. Itu rutin diaplikasikan. Ya, apalagi ini ubi jalar atau ketela rambat ini ya di daerah tertentu ya, biasanya yang lahannya gembur dan memang sudah teruji. Nah, silahkan saja aplikasikan base farming, EPP dan fotosintesa. Nah, nanti untuk mulai kebutuhan NPK idealnya, nanti ada beberapa kali aplikasi di 721 dan 33, BSR 1 saset dilakukan dalam 28 liter air, semprotkan juga ke daun. Nah, itu rata-rata daunnya akan melebar dan cukup ideal pertumbuhannya. Ya, bisa dikocor, bisa disemprot ke daun. Jadi aplikasi seperti itu ya, untuk ketela rambat dan lain-lain ya, terutama yaitu tadi ubi jalar. Pohon jambu, berapa pemakaian slow release-nya? Ya tergantung umur. Hati-hati ini dosis ya, jangan sampai salah. Aplikasi BSR untuk tanaman di bawah 3 tahun, itu jangan coba-coba main 1 saset. Karena sawit pun yang rakus hara itu dibutuhkan cuma 1 saset saja. Jadi intinya jangan terlalu kebanyakan memberikan dosis ya, dosis tinggi untuk setiap komoditas tanaman. Nah, untuk tanaman jambu dan lain-lain yang berumur katakanlah masih di bawah 3 tahun, itu 1 saset bisa dijadikan 5 pohon. Nah, itu bisa dipendam, kalaupun mau dikocor boleh. 1 saset dilakukan dalam 20 liter air, nah dosis 1 liter per pohon boleh, tidak masalah. Ya, kemudian kalau ingin cepat pembungaan dan meningkatkan produktivitas hasil, yaitu tadi EPP dan fotosintesa pada daunnya. Ini SOP khusus untuk komoditas tanaman berdaunan, ya. Jadi harus dikombinasi dengan fotosintesa dan EPP serta BSR-nya diaplikasikan di tanah, gitu ya. Kemudian di sini fotosintesa untuk kopi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kebutuhan ini saya hitung biaya petani itu menggunakan pupuk NPK ini hanya 1 karung saja 50 kg untuk luasan 1 hektar. Nah, maka saya menghitung kebutuhan produk pertanian PTBS pun tidak boleh lebih dari 800.000 per hektar per tahun. Maka saya hitung cukup 6 saset fotosintesa saja harga repeat order. Ya, 6 saset fotosintesa kalau dihitung berarti 2 saset kita larutkan di dalam 170 liter air, nah semprotkan untuk semua tanaman kopi ya, pada daunnya. Nah, ini kalau di akhir musim penghujan, itu paling cepat nanti tumbuh ininya ya, bunga dan buahnya. Jadi intinya 2 kali aplikasi, 3 kali aplikasi, 2 pekan sekali, 2 saset fotosintesa, ya. Setiap aplikasi 2 saset dilakukan dalam volume semprot 170 sampai 100 sampai 200 pun tidak masalah. Yang penting tadi kita harus tahu populasi kopi itu dalam luasan 1 hektar ada 1000 sampai 1200 pohon per hektar. Nah, kita harus tahu ya. Kemudian di sini
Cara aplikasi ditanam 30 cm dari pangkal pohon. Bagaimana cara aplikasi lahan gambut atau lahan terendam air? Nah, inilah suatu masalah ya. Kan lahan itu para ahli sawit itu mengelompokkan ada lahan golongan 1 yaitu memang produktif dan subur, ada lahan golongan 2 tanah mineral, ada lahan golongan 3 lahan gambut. Nah, itu pemetaan itu dilihat dari kualitas hara ya dan peluang bisa menghasilkan atau meningkatkan kualitas hasil tanaman buah segar. Lahan gambut itu sebetulnya bermasalah kalau memang tanaman itu sering terendam air. Maka solusinya bagaimana itu supaya tidak terendam dulu? Karena nutrisi apapun tidak akan diserap. Ya, karena memang kondisi pasti bersifat asam di situ. Nah, maka di sini kita tidak bisa spekulasi dulu. Makanya lahan gambut ini ya tadi ya, tingkat kekedapan airnya itu jauh. Jadi air itu kedap. Ketika air hujan turun itu porositasnya rendah. Jadi air itu hanya menampung di permukaan saja dan akhirnya menyebabkan pH itu bersifat asam. Nah, maka solusinya tadi bagaimana dulu caranya jangan tanaman ini jangan sampai terendam ya. Sampai pekan-pekan itu pun tidak akan optimal. Rata-rata pada meranggas ya daunnya dan pelepahnya. Maka kita harus atasi itu dulu. Nah, kalau sudah stabil baru kita aplikasikan produk fotosintesa dulu, dilarutkan di dalam 40 liter air, 1 liter per pohon, baru aplikasi Best Farm Soloris ya, diaplikasikan. Nah, itu insya Allah silakan pantau pH-nya jangan sampai anjlok ya. Kalau anjlok memang nutrisi apapun tidak bisa diserap dalam kondisi pH di bawah 5,5. Itu ya. Mas Budi sudah hadir lagi, Mas Budi? Mas Budi hilang, akunnya masih ada ini. Ya, saya buka lagi pertanyaan di kolom chat dulu. Ya, pohon mangu, pohon jengkol, pohon apapun saja, petai dan lain-lain, tetap kalau mau menggunakan produk best farming, intinya tadi kita harus tahu umurnya dulu. Umur produktif sudah di atas 5 tahun, itu dibutuhkan 1 saset per pohon. Ya, lagi aplikasinya di akhir musim penghujan tadi. Rata-rata yaitu 3 pekan paling cepat itu langsung muncul bunga. Ya, paling lama sebulan, bulan setengah itu langsung muncul bunga. Karena tadi momennya sudah terjadi water stressing ya, tanaman kekurangan air dan itu peluangnya besar kalau kita mau mengadakan pembungaan obsesi di luar musim. Karena obsesi pembungaan luar musim ini sebenarnya ada ya, teknologi ketika musim penghujan tetap bisa menghasilkan bunga dan buah. Cuman kan ini harus ada materi khusus. Seperti apa prakteknya, bagaimana cara membuat tanah di sekitar piringan itu terpecah, belah, ya sampai seperti kekeringan di musim kemarau, karena itu kuncinya. Nah di situ kunci keberhasilannya. Karena kalau masih terjadi curah hujan tinggi, di situ akan terjadi pencucian hara. Ya, kemudian berikutnya tanaman sawit berumur 13 tahun apakah bisa 1 saset? Ya, kita tuliskan 2 saset. Ya, 2 saset itu silakan aplikasikan. Nah, yang 15 tahun ke atas kita sedang membuat SOP terbaru ini. Sambil nanti menunggu izin dari Paraden, harus ada penambahan apa supaya bisa mendongkrak produktivitas tanaman sawit yang memang tadi ya produktivitasnya menurun. Apakah dosis ditingkatkan atau ditambahkan apa? Nanti akan kita publikasikan ya kepada para mitra untuk sawit di atas 15 tahun. Mas Budi sudah gabung? Oh ya, nggak ada berarti. Jadi akunnya masih ada, orangnya mungkin sedang sholat atau. Baik, saya buka pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Oh boleh, Pak Tito Mahardika dulu. Kemudian yang kedua, Ibu siapa yang berkerudung hijau? Ibu Opo A7. Oh ya. Nah, kita 2 orang dulu saja ya supaya tidak lupa. Pertama, Pak Tito Mahardika dulu. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Setelah ini Ibu yang berkerudung hijau. Ya, Pak Tito silakan di-unmute dulu. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam, silakan Pak. Izin Pak. Ya, silakan.
Nggak nampak gambar Bapak. Salam. Nah, di-unmute lagi Pak ini, Pak. Izin Silakan, apa bertanya. yang mau ditanyakan ya? Ya, saya punya calon mitra itu dia punya tanaman sawit Pak, sekitar 140 batang. Ya. Semalam sudah saya cek pH tanahnya itu sekitar 4,5 Pak. Ya. Untuk selanjutnya itu bagaimana Pak penanganan pemupukannya Pak? Mulai Bisa ada dari sumber air dekat nggak? dekat Pak, dekat, sangat dekat. Berbatasan dengan apa itu Pak? Aliran sungai Pak. Oh ya. Jadi begini ya. Masalah pH ini adalah masalah perhatian, masalah keberhasilan ketika kita mengaplikasikan produk base farm solusi. Jadi pH yang bersifat asam di bawah 5,5, dia tidak akan merespon nutrisi yang diberikan oleh para petani, baik itu pupuk NPK anorganik maupun base farm solvis. Maka pH-nya harus dinaikkan dulu. Kalau di sana ada sumber air, saya rekomendasikan silakan larutkan 1 saset fotosintesa 50 gram ini ya, di dalam 40 liter air. Dalam 40 liter air, nah nanti siramkan dosisnya 1 liter per pohon. Mau dibuat 80 liter pun tidak masalah, tetap dosisnya untuk 40 pohon. Nah, penyiramannya itu bukan di sekitar piringan, bukan, tapi dekat pangkal pohon yang akan disimpan base farm solvis, BSR. Nah, itu siramkan sekitar pangkal pohon, kemudian tunggu beberapa jam, cek pH-nya kalau sudah naik, baru aplikasikan base farm solvis di situ. Siap. Jadi kita pun amati juga ya, jangan sampai pH ini fluktuatif. Dan ketika lama bersifat asam, di situ pasti akan ada masalah. Nah, selanjutnya yang namanya permasalahan ya curah hujan tinggi di perkebunan sawit rata-rata itu tadi ya. Jadi pH bersifat asam sehingga menyebabkan nutrisi itu tidak mudah diserap oleh perakaran. Itu Pak Tito, bisa ada lagi yang mau tanyakan? Oke, itu saja sih Pak. Jadi yang pertama tadi aplikasi Ya, FS ya Pak ya. bukan Ferdi Sambo ya. FS. Ya boleh, silakan nanti diaplikasikan. Karena beda begini ya. Ada yang mengaplikasikan untuk menaikkan pH pakai dolomit, tapi tetap respon tanaman kurang bagus. Karena apa? Karena di dolomit ini tidak ada teknologi pembenahan tanah. Jadi silakan aplikasikan fotosintesa. Fotosintesanya itu tadi di pangkal, Ya, pangkal pohon, tempat disimpannya BSR. Tunggu Nah, berapa? gitu. Jadi pangkal pohon itu adalah batang bagian di permukaan tanah itu. Nah, itu perbatasan batang bagian di permukaan tanah, dan akar itu namanya pangkal itu. Pangkal batang ya, pangkal pohon. Itu silakan larutkan 1 liter per pohon. Nah, tunggu beberapa jam, cek lagi dengan menggunakan pH. Kalau sudah ideal, berarti dia sudah bisa diaplikasikan BS-nya di hari yang sama. Oh. Siap, siap Pak. Tinggal di mana Pak Tito? Di Kuta Limbaru Pak. Medan iya. Pak. Silakan, selamat mencoba di sana ya. Siap Pak. Sehat-sehat Pak Maman. Siap, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tito, terima kasih atas pertanyaannya di Medan. Sukses selalu di sana. Kemudian saya tunjuk dulu Ibu. Tadi Ibu siapa namanya? Bu Opo A7. Ya, boleh. Yang berkerudung hijau. Bu, silakan. Dianmut dulu, Bu. Ya, dianmut dulu, Bu. Nah, silakan. Ini ada unmute, nah ini diklik aja, Bu. Silakan, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Nah, segini Pak, saya punya pohon jeruk nipis. Pohon jeruk nipis. Pohon jeruknya nipis itu saya aplikasikan dengan eco farming, kocor 2 kali, spray 2 kali. Alhamdulillah bunga sampai menjadi buah kecil
tetapi tidak bisa apa itu ndak cepet rontok gitu loh Pak. Ya, terus Tuhan. Lah, kan kalau berbuah itu kita berharap untuk panen menjadi buah yang baik. Tetapi tidak mau lengket, tapi berjatuhan semuanya. Halo. ya itu aja Bu. Yang saya mau tanyakan itu solusinya kenapa atau bagaimana Pak? Ya, ini masih musim penghujan Bu ya. Kalau di sini jarang Pak, di Tuban nggak begitu deras hujannya. Oh ya. Jadi begini Bu ya. Berarti Ibu bertanya tentang masalah eco farming ya. Nah, eco farming ini meskipun banyak keunggulan, tapi kita pun harus tahu Bu, setiap pupuk organik itu biasanya NPK-nya itu tidak lebih dari 5%. Makanya di sini masih direkomendasikan penggunaan NPK lainnya 25% boleh diaplikasikan. Nah, kalau SOP based farming, kita tidak lagi menggunakan pupuk NPK dari luar. Kita menggunakan base farm solulis untuk penggunaan kebutuhan NPK ideal. Nah, karena Ibu menggunakan pupuk eco farming original, berarti Ibu harus menggunakan NPK dari luar, 25%. Rekomendasi dari produsen. Kecuali kalau Ibu menggunakan eco farming premium. Nah, itu bisa dikombinasi dengan base farm solulis dan eco farm protector. Itu bisa, tidak ada masalah. Jadi kita harus tahu dulu Bu, kenapa kualitasnya dan lain-lainnya kok belum sesuai. Karena tadi kebutuhan NPK-nya belum tercukupi. Makanya harus ada penambahan 25% dosis yang digunakan untuk setiap tanaman jeruk tadi. Misalkan kita gunakan NPK-nya cuma 400 gram per pohon, itu digunakan silakan. Karena yang namanya pupuk organik itu NPK-nya kecil. Ya, maka dari itu kita harus ada penambahan NPK anorganik dari luar sebanyak 25%. Nah, itu seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Nah, Ibu yang mau gunakan SOP yang mana ini? Yang eco farming berarti kan? Iya, pakai eco farming. Karena yang rilis baru ini untuk tumbuhan yang awal. Oh iya. Ya silakan Bu. Jadi intinya kita harus tahu kunci keberadaan aplikasi eco farming. Iya, Nah, dulu aplikasi itu ada slow release, ya. Belum Ya. ada farming, ya. Ya. Jadi kunci keberhasilan aplikasi eco farming ini yang pertama, kinerja eco farming optimal akan optimal jika ketersediaan barang organik itu betul-betul ideal. Pupuk kandang dan lain-lain mengganti NPK yang 20% tadi. Kalau tidak tersedia berarti 25% kita harus tambahkan sumber NPK-nya dari yang lain, mau NPK 16 dan lain-lain. Jangan eco farming ini berdiri sendiri Bu. Karena rekomendasi dari produsen 20% itu tetap digunakan NPK organik dari luar. Kalau base farming saya pastikan tidak usah lagi menggunakan pupuk NPK dari luar. Bisa dipahami Bu? Ya, terima kasih sekali Pak Wawan. Semoga Dan bermanfaat. dengan Ibu siapa ini? Yakut Tuban. Ibu? Yakut Tuban. Ibu Yakut Tuban? Ya. Oh iya. Baik Bu. Terus edukasi petani Bu ya? Ya, oke, siap. Ya, tetap semangat Bu. Jadi ya, faktor usia tidak akan mempengaruhi ya. Yang penting kita ikhlas saja Bu, nanti Allah berikan jalan termudah untuk perubahan nasib kita. Amin. Itu yang sudah saya rasakan. Amin. Baik, Ibu Yakut, terima kasih ya. Sukses selalu di sana ya. Amin. Amin. Ya, siap. Mas Budi sudah gabung lagi, Mas Budi? Iya, Pi. Seru. Ya, Mas Budi menghilang. Tapi akunnya masih ada ini. Akunnya Mas Budi masih ada. Ya, masih ada sinyal. Boleh Pak Juheli, dari tadi angkat tangan terus. Pak Juheli, terus siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Pustino, boleh? Satu lagi. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Oh, Bu Suciati, boleh. Pak Juheli, Pak Pustino, dan Bu Suciati ya. Sekarang Pak Juheli dulu. Silakan Pak Juheli. Di-unmute dulu Pak.
Pak Juli di unmute dulu Pak. Nah, itu diklik. Belum? Ah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wawan. Selamat Waalaikumsalam. malam. Saya dari Kalimantan Tengah, Sampit. Oh, Sampit ya. Siap. Adapun yang saya ingin tanyakan, permasalahan dengan mitra saya yang sudah menggunakan pupuk slow release, yaitu untuk perkebunan buah, alpukat dan durian, banyak pohonnya. Dalam kendala di lapangan ini terjadi permasalahan pohon untuk buah alpukat. Terus? Pohon alpukat umurnya sudah 1-2 tahun ke atas. Ya. Satu saset itu kita buat untuk 3-4 pohon, kawan. Nah, setelah diaplikasikan beberapa bulan kemudian, pohon alpukatnya layu, bahkan ada yang mati, dan yang sudah berbuah pun rontok, jadi hitam daun buahnya. Jadi, apa kira-kira permasalahannya untuk solusi mengatasi buah alpukat tersebut, kawan? Ya, itu saja Pak. Siap, sementara itu saja, Pak Wawan. Ya. Jadi yang pertama dalam pengaplikasian PSR ini terutama masalah dosis Pak. Ya. Jadi dosis jatah makan untuk anak balita itu berbeda dengan dewasa. Jadi jatah orang dewasa diberikan ke balita kebanyakan. Jatah balita diberikan ke orang dewasa pun sama kekurangan. Nah, makanya kan dari 5T itu ada tepat dosis ya. Nah, tepat dosis ini saya sarankan untuk di tahap pertama ini ya, apalagi tadi umurnya 2-3 tahunan Pak ya. Ada yang sudah sebesar paha orang tua, Pak. Sebesar paha orang tua. Tapi yang bermasalah ini biasanya yang berapa tahun, umur berapa tahun tadi? Itu ada yang pokoknya yang paling besar itu kemarin itu sebatang paha manusia kita dewasa. Yang tanamannya menguning tadi umur berapa? Yang 2 tahun sampai 4 tahun, Pak Wawan. Yang 4 tahun aman semua, di atas 4 tahun. Yang 4 tahun ya itu yang sebesar pahanya rontok juga. Orang buahnya gosong semua. Ya. Jadi nanti mungkin videonya akan saya share di grup Filosoris, Wawan. japri aja ke saya Pak ya. Oh, siap, siap. Nah, japri supaya nanti saya diagnosis seperti apa masalahnya. Karena begini ya, yang menyebabkan faktor tanaman mengering ataupun tanaman menguning dan banyak yang rontok, pertama biasanya overdosis Pak. Nah, overdosis ini ya kita sebagai patokan ya, sawit saja yang sebegitu rakus hara itu dibutuhkan cuma 1 on saja. Nah, maka dari itu saran dari saya PSR ini kalau mau diaplikasikan, Bapak jangan ditabur di sekitar pangkal pohon Pak, ditabur-tabur. Ada aplikasi seperti itu nggak? Kita aplikasinya 2 jengkal dari pohon, Pak. Oh, 2 jengkal dari pohon. Ya. Itu dosisnya 1 sendok per pohon. Iya, pokoknya 1 saset itu ada yang dibagi 3-4 pohon. Bagi 3-4 pohon. Nah, dia rekomendasi dari produsen ini umur yang di bawah 2 tahun itu harusnya dijadikan 1 saset untuk 5 pohon. Jadi dosisnya cuma 20 gram saja, Pak. 20 gram saja. Dan itu jangan diaplikasikan di sekitar, ditabur-tabur sekitar pangkal pohon. Karena ketika kontak dengan hujan, nanti ya tadi ya, apalagi dosisnya terlalu tinggi. Nah, biasanya ini masalah dosis, Pak. Masalah dosis. Tapi dosis yang tepat, itu ke pertumbuhan jauh lebih bagus. Kemudian, ketika diaplikasikan, di situ kita harus pantau juga ada air atau tidak. Karena ketika kita aplikasikan, sama halnya kita memberikan makanan, tapi kita tidak kasih minum. Nah, itu pun bermasalah. Ya, air ada di daerah kebun, kebetulan juga musim hujan, dan tanahnya pun gambut, Pak Wawan. Olahan gambut. Nah, kemudian Bapak sudah cek pH-nya belum? Sementara ini saya belum cek karena kebunnya jauh dan saya belum ada waktu. Mungkin hari Minggu saya cek pH tanahnya. Ya, karena gini ya, kalau kita mau menyimpulkan itu masalah pupuk, pasti permasalahan adalah
masalah hal dosis saja. Dosis terlalu tinggi bisa menyebabkan tanaman menguning. Karena tadi ya, semuanya sudah ada aturannya. 5T ya, tepat waktu, tepat aplikasi, tepat dosis, tepat sasaran, banyak lah ya. Nah, ini dosis ini. Nah, begitu pula mengenai masalah pH, Pak, harus Bapak cek segera ini. Karena jangan sampai kita konsen terhadap dosis tinggi, padahal dosisnya rendah, dan tahunya pH-nya bersifat asam. Itu masalah. Nah, cirinya, kalau misalkan tanaman ini tiba-tiba rontok, kemudian menguning, mengering, dosis ketinggian, ya tiba-tiba rontok, nah itu biasanya dosis, betul, masalah dosis ketinggian, Pak. Tapi kalau masalah yang lain, pH-nya, nah itu ada beberapa karakter seperti daun itu, ya ada yang terbakar, ya kemudian, ya sama juga, ya. Makanya dari itu, Bapak segera cek pH-nya, ideal atau tidak nih, ya, karena memang pengalaman saya pun, ya tadi, saya menyimpulkan, BSR ini pupuk dahsyat, Pak, tapi harus tepat dosisnya. Makanya saya membuat SOP Best Farm Soloist diaplikasikan ke tanaman padi. Sampai detik ini tidak ada yang istilah mengeluh karena tanaman menguning. Satu saset dilakukan dalam 28 liter air. Dan itu nutrisi sangat mudah diserap oleh tanaman. Dan itu sampai sekarang tidak ada yang pernah komplain mengenai tanaman menguning. Tapi yang diaplikasikan ke tanah, ya, tadi faktor penyebabnya. Satu, pH. Yang kedua, ketika penaburan di situ banyak yang kontak dengan perakaran atau perakaran banyak yang terpotong. Itu bisa juga. Yang paling utama tadi dosis terlalu tinggi. Nah, tapi saya rasa kalau misalkan dibuat satu saset untuk 5 pohon, itu dosisnya rendah. Karena Pak Siswanto sendiri, aplikasi untuk jeruk yang ada di Batu Malang, jeruk keprok dan jeruk siam, itu satu saset PSR itu malah dahsyat, warna daun dan lain-lain. Nah, masalahnya apa? Bapak wajib cek pH-nya dulu. pH, kemudian ketika aplikasi, biasakan jangan sampai tanah ini kering, hujannya agak telat misalkan. Nah, di situ bisa bermasalah. Makanya pertama ini silakan Bapak nanti kirim videonya. Kemudian nanti ada strategi pemulihannya, Pak, kalau masalah dosis ya. Tapi kalau masalah pH berarti pH penyebabnya. Karena kalau cerita lahan gambut ini sudah hal yang biasa. Jadi ada tanaman preman itu adalah nanas. Di pH rendah bisa hidup, di pH alkalis atau basah bisa hidup juga. Nah, maka dari itu seperti apa nanti Bapak kirimkan fotonya, Jafri saja, Pak ya. Ya, kawan itu pohon kebun buah itu dia tidak pernah selama ini pakai kimia, dia bikin pupuk organik sendiri. Oh, pupuk organik sendiri. Ya. Tapi belum pernah ngirim foto ke saya, Pak. Siap, nanti saya kirim, kawan. Boleh nanti supaya yang sudah terjadi seperti itu nanti saya akan simpulkan penyebabnya apa, nah baru kita ambil langkah apa. Ya, selama ini yang saya sudah beberapa banyak orang aplikasi ke kebun buah, baru alpukat ini yang menjadi masalah. Oh, yang lainnya tidak ada masalah ya? Yang lain luar biasa hasilnya, Pak. Walaupun batangnya baru 2 tahun, 3 tahun, kasih 1 set, kadang-kadang setengah set, nggak masalah. Tidak ada masalah ya? Ya. Makanya nanti saya pastikan apakah penyebabnya faktor lokasi gambut pH-nya rendah ataupun dosis terlalu tinggi. Nanti kita simpulkan, Pak. Ya, baik, Pak Joheli, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Wan. Ya, sama-sama. Solusinya. Pencerahan juga untuk mitra yang lain ya. Jadi tadi Pak Joheli menyampaikan untuk di komoditas lain tidak ada masalah, tapi untuk alpukat ada yang menguning dan itu supaya kita konsen, kita nunggu dulu kiriman foto dari Pak Joheli kondisi komoditas alpukat di sana. Mas Budi sudah bisa bergabung, Mas Budi? Ya, Mas Budi. Ya, tadi Pak Kustino ya, boleh Pak Kustino dulu, silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Kustino, silakan. Ya, di unmute dulu Pak. Nah, itu diklik. Ya, silakan. Halo Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Mohon maaf agak terlambat di Pulau Yasin dan Pak Wawan. Oh iya, nggak apa-apa, kewajiban. Iya. Jadi Ya. gini Pak, saya kan ada mitra saya yang punya kebun sawit Pak. Ya. Jadi
kebun sawit itu pernah saya share di Base Konsultan, ya, itu pelepahnya pada sengkleh Pak. Patah apa sengklek itu gimana? Patah atau melengkung? Patah, agak patah, kayak patah gitu Pak. Hah? Tapi kayak melengkung gitu Pak, bukan patah jadi. Terus kedua, buahnya itu bagus, tapi ada kayak buah extra aja tuh, muncul-muncul kayak buah landa itu Pak. Ya, terus? Nah itu kan itu dikasih pilo semua Pak, pilo. Nah itu saya bilang, oh saya share tuh Pak di daerah Indonesia itu Pak, mitra saya. Nah, itu yang pertama sawit Pak. Yang kedua masalah ini Pak, kan saya ada mitra di PT Wahana Aset Perdana Pak. Ya. Mereka uji coba waktu itu dari perwakilan PT itu saya ajak seminar waktu Pak Profesor Raden. Ya. Nah, mereka merekam apa yang dijelaskan Pak Profesor Raden. Jadi mereka tanam bonggol singkong Pak, itu bonggolnya disemprot pakai fotosintesis Pak. Ya, terus? Tapi lahannya saya suruh pakai eco farming. Ya. Nah, kan harusnya kan pakai eco farming Pak, itu SOP-nya kan fotosintesis sama pilosolis Pak. Ya. Terus yang ketiga Pak, ini kan saya masuk coba yang saya katakan yang lahannya ratusan hektar Pak. Itu kan kendalanya kan jauh dari air Pak. Kalau kita pakai eco farming itu gimana Pak solusinya Pak? Itu Ya. Pak. Baik. Ya. 3 pertanyaan Pak ya. Iya Pak. Masih pertama jadi lupa lagi. Tadi yang pertama itu mengenai Sawit. apa? Sawit Pak. Sawit, Pelepah ya. sawit itu Pak, ya kayak melengkung itu Pak. Tadi ya. Tuh, Yang pertama atau sawit. Ya. Ya, adanya pelepas sengklek ataupun melengkung atau patah dan lain-lain itu biasanya penyebab defisiensi kekurangan unsur kalsium membangun jaringan itu atau unsur fosfor juga. Nah, di dalam kandungan BSR ini sudah cukup lengkap sebetulnya Pak. Jadi penyebab daripada pelepas sengklek dan patah tadi itu salah satunya adalah defisiensi hara. Faktor penyebab utamanya kekurangan fosfor dan kalsium, karena dua unsur tersebut adalah yang bisa membentuk jaringan tanaman itu supaya bisa menjadi lebih kokoh. Kalau nitrogen dia menghijaukan warna daun, kalau di padi bisa memperbanyak anakan padi. Kalau overdosis dia bisa ambruk, terkena angin bisa ambruk dan cepat terserang yang namanya penyakit kresek ya, karena memang hijaunya terlalu pekat. Kalau di padi ya itu nitrogen, beda-beda ya. Nah, jadi silakan aplikasikan. Jadi BSR ini bukan hanya sebatas bisa menghasilkan pembungaan ataupun peningkatan tanaman buah segar, juga bisa memperbaiki sifat vegetatif tadi Pak, yang pelepas sengklek tadi. Itu banyak terjadi Pak di mana-mana ya. Selain daripada faktor penyebabnya banyak, ada yang serangan kumbang tanduk, ada yang defisiensi hara, dan beda-beda. Nah, kalau kumbang tanduk ya itu tadi investasi ekoplant protector di sekitar bakal pohon disiramkan. Nah, kemudian kalaupun misalkan kekurangan defisiensi hara, kekurangan unsur hara utama dari kalsium dan fosfor, maka aplikasikan Base Farm Solutions. Makanya mitra-mitra ini di PT Base ini banyak yang kreatif. Rekomendasi kita gunakan satu saset untuk umur 4-10 tahun. Ada yang di umur 4-10 tahun untuk sawit ya, diaplikasikan setiap 3 saset, hasilnya melimpah. Wah, ada juga informasi seperti itu. Nah, itu semua silakan. Prinsipnya kita hitung efisiensi biaya saja. Ya, jadi mau pakai 2 di umur 4-10 tahun tidak ada masalah. 2 saset ya, setiap 3 bulan sekali. Kalau kita ingin mengatasi masalah pelepas sengklek tadi atau pelepah patah. Yang ketiga, saya masih ingatnya yang ketiga Pak, aplikasi eco farming kalau tidak ada air, ya itulah Pak. Munculnya produk diversifikasi produk PT Base itu seperti BSR ini adalah solusi untuk mengatasi perkebunan sawit di Indonesia yang sudah mendapatkan air, maka adalah adanya BSR yang diaplikasikan tanpa harus ada penggunaan air. Nah, eco farming itu pun bisa Pak diaplikasikan, cuman kalau tidak ada air sama halnya dengan fotosintesa tidak bisa diaplikasikan. Maka dipilihlah dengan produk-produk yang memang minim untuk penggunaan air di setiap komoditas tanaman yang diaplikasikan. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua masalah itu Pak, singkong Pak.
itu kan ratusan hektar kan nggak mungkin harus pakai semprot semua Pak. Oh iya. Tuh. Ya, untuk singkong, itu pilihan Pak, silahkan. Bapak mau menggunakan SOP base farming, boleh. Mau menggunakan SOP eco farming original, boleh. Itu pilihan. Yang eco farming original, cara aplikasinya itu bisa sampai 8 kali. Ya, di 14, 28, 42, 56, terus lanjut. Sampai aplikasi 8 kali setara dengan 4 bulan ke depan. Kemudian aplikasi NPK-nya 25%. Itu di awal, di tahap awal di 10 hari, di 33 sampai ke 45 itu diaplikasikan NPK 25 sampai 50% kalau saran dari saya kalau mau menggunakan eco farming original. Ya, kalau ingin simpel. Karena memang base farming ini meskipun kita tidak membeli pupuk dari luar, karena sebagian besar penggunaannya adalah harus disemprot. Nah, itu silakan pilihan. Yang jelas, silakan mitra timbang-timbang dulu apa yang mau diaplikasikan. Kalau di situ ada sumber air, boleh silakan lebih efektif. Ya, kita gunakan SOP base farming. Kalau tidak ada, hanya melakukan air hujan saja, ya cukup disemprotnya 8 kali dengan eco farming. Tapi yang lainnya, mau kebutuhan NPK idealnya menggunakan NPK 25 sampai 50%. Seperti itu Pak Kusdino. Tadi yang masalah buah sawit yang lebih Pak, lebih berbuahnya kan itu biasanya bulat penuh padat Pak ya. Itu ada buah ekstranya kayak buah landak Pak. Nah, buah landak ini adalah kondisi buah bunga betina yang tidak dibuahi Pak. Itu namanya buah landak. Jadi gini Pak, mau motong Pak. Itu buahnya bagus Pak. Tapi kayak ada tambahan panjang-panjang dikit Pak, kayak buah landak. Itu dalam satu janjang Pak. Jadi ada duri-durinya gitu. Itu dalam satu janjang, misalnya buahnya bagus Pak, padat ya, biasanya kan bulat gitu Pak. Ya, Masih ya. ada ekstranya panjang-panjang buah landak itu Pak. Oh, itu masalah genetik Pak. Oh genetik Pak ya. Kalau genetik susah. Seperti kita nanam padi, genetiknya tidak lebih dari 8 ton. Ingin 10 ton nggak bisa. Nah, itu kalau itu bawaan genetik Pak. Kecuali tadi yang disebut dengan seperti buah landak. Buah landak itu kan terjadi karena memang bunga betina yang tidak dibuahi, makanya tidak ada inti kernelnya itu. Di beras pun tidak akan ada CPO-nya itu. Nah, kalau ini genetik saja Pak, hanya beberapa tidak ada masalah. Yang penting masih laku dijual di pasaran, rendemennya masih tinggi, bagus, tidak ada masalah. Itu genetik saja Pak, tidak ada masalah. Itu Pak ya. Ya. Cukup Pak Kusdino, tinggal di mana ini? Di Kota Bumi Lampung Utara Pak. Oh, Lampung Utara. Iya, berapa kali kita Zoom meeting terus ikut tanya baru Mas Budi. Sama itu Pak, muka saya kan belum buah itu Pak. Gimana Pak? Apa? Waktu saya japri ke Bapak, kan Bapak waktu saya tanya daunnya menguning, terus solusi buahnya pakai apa Pak? Tanaman apa Pak? Alpukatnya Pak. Oh, alpukat. Ya itu tadi Pak. Jadi untuk alpukat ini yang ingin simpel boleh aplikasi EPP dan fotosintesa juga bisa menghasilkan bunga. Cuma kalaupun mau mengaplikasikan nanti di akhir musim penghujan. Karena kalau di musim penghujan kita aplikasikan itu nanti ke pertumbuhan vegetatif saja. Bunganya tidak akan muncul. Karena tadi curah hujan tinggi dihajar lagi, baru mau keluar dihajar lagi. Makanya pembungaan di musim penghujan itu jarang Pak, meskipun ada tapi jarang. Nah, silakan aplikasi EPP dan fotosintesa rutin 2 pekan sekali. Nah, kalau sudah berbentuk pentil baru bisa disiram dibantu dengan aplikasi Base Farm Solutions. Siap Pak. Baik Pak Kusdino, cukup? Makasih. Ya cukup, makasih Pak. Kusdino di Lampung Utara ya. Iya. Ya, siap. Kemudian tadi Ibu Suciati ya. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Ya, dulu Bu. Ya. Yang pertanyaan pertama, ini mitra saya itu petani padi Pak Wawan, pakai eco farming original. Terus sudah panen pertama, kedua, dan ketiga, alhamdulillah hasilnya meningkat. Kemudian untuk panen keempat ini kok turun ya Pak ya, kayak kopong gitu loh, yang separuh isi bulir-bulir padinya itu. Ya.
Terus ada informasi dari teman sesama petani mitra saya itu, ada info katanya setiap tanam itu harus benihnya ganti-ganti. Itu apakah benar? Mohon Ya. Baik Bu, saya jelaskan. penjelasannya, Pak. Penyebab hasil panen gabah kering panen ini tidak banyak yang mengisi atau kopong ya. Yang pertama, karena tangan penggerek batang fase generatif disebutnya belum. Nah, itu cirinya kalau ketika muncul bunga primordial, di situ ada bunga itu memutih. Nah, itu kalau dicabut itu ada penggerek ulatnya di bagian jeraminya itu. Nah, itu penyebabnya penggerek batang fase generatif disebutnya belum. Kalau di fase vegetatif disebutnya sundep. Nah, itu penyebab pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah Piriculeria oryzae. Piriculeria oryzae itu adalah cendawan yang disebut dengan cekek leher. Nah, setiap malai yang mengisi, nah di sininya biasanya kena ini terinfeksi cekek leher. Maka nutrisi tidak akan masuk dan akhirnya kopong itu. Nah, yang ketiga, kekurangan nutrisi, Bu. Bisa kopong juga. Kemudian serangan hama dan penyakit berupa tadi ya, berupa walang sangit dan overdosis nitrogen, itu bisa penyebab juga. Memang betul benih dan bibit faktor penentu, kita tidak bisa ya menanam benih tertentu, dipanen, dibenihkan lagi, dibibitkan lagi, panen lagi, benihkan, itu tidak bisa. Apalagi yang sertifikatnya adalah dari ekstensi atau benih sebar, benih terakhir, itu tidak bisa. Kalau yang benih di order dari saya itu rata-rata bisa ditanam 2 kali lagi. Nah, itu bedanya. Jadi penyebab kopong itu tadi Bu, serangan hama dan penyakit serta defisiensi hara. Intinya itu. Kemudian cara penanganannya, karena itu sudah berlalu, tidak bisa Bu, tidak bisa ditangani. Makanya proteksi tanaman ketika sedang sehat, penuhi kebutuhan nutrisinya yang lengkap, kemudian proteksi dengan menggunakan hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Itu pengalaman saya bisa di atas. Tapi kalau sudah terjadi tidak bisa. Kalau nutrisi itu apa Pak ya? Nah, Kurangnya nutrisi itu penanganannya gimana Pak maksudnya? ya tadi, jadi ketika pengisian bulir itu nutrisinya kurang Bu. Jadi ketika pengisian bulir padi itu karena nutrisi kurang, akhirnya kopong juga ada. Ada yang separoh, ada yang 3/4. Ya, itu sama-sama karena gara-gara nutrisi. Nah, ini semua kan bisa kita jawab berdasarkan pengalaman. Ya, Ibu yang mengamati ini, ya insya Allah nanti akan menjadi keilmuan tersendiri. Iya Pak Mamat. Berarti yang Penyebabnya gede tadi benar ya Pak ya? benar salah satunya, karena memang di 13 faktor penentu keberhasilan, benih inilah faktor penentu nomor 1. Tapi kalau disebut penyebab kopongnya, tadi Iya. serangan hama dan penyakit tanaman. Iya. Oh iya. Terus ada lagi Pak Wawan. Ini tanaman sala ini bagaimana Pak cara aplikasinya untuk pakai eco farming original? Tanaman sala ini sudah produktif. Caranya bagaimana dan Kalau mau menggunakan eco farming original, tetap 25% itu harus digunakan untuk NPK dari luar. iya. Itu mau disiram boleh, mau disemprot ke daun boleh. Yang penting tidak boleh ada istilah fermentasi aja sekarang. Gunakan semua. Misalkan kita punya lahan 1 hektar. Nah, kita hitung populasinya ada berapa, populasi per hektarnya berapa pohon, tanaman produktif. Nah, kita buatkan yang bagus itu buat tuh dalam 200 liter air. Nah, itu dosis per pohon 1 liter, siramkan sekitar pangkal pohon boleh. Ya. Dengan penambahan pupuk NPK 16 misalkan per tanaman cuma 400 gram boleh siramkan. Dan itu masih diperbolehkan. Jadi intinya dengan menggunakan produk pertanian di PTBS ini, bagi yang masih menggunakan pupuk NPK dari luar, tetap bisa ada efisiensi penekanan penggunaan pupuk dari luar. Apalagi yang menggunakan eco farming original maupun premium. Yang disiram tadi berapa Pak dosisnya? Ya 1 liter tidak masalah, Bu. 1 liter tidak masalah. Nah, itu rutin diaplikasikan. Ya tadi juga sama. Salah gini kan ada musimnya juga, Bu.
Jadi kalau curah hujan tinggi, kalau kemarau itu berbeda kualitas rasa dan lain-lain. Nah, itu Terus diaplikasikan. Silakan. berapa lama Pak? Gimana? 1 liter tadi kita aplikasikan jadwalnya kapan aja? Ya, biasanya rutin 2 pekan sekali dulu, Bu. Sampai 3 kali aplikasi ke depan aja udah. 2 pekan sampai 3 kali. Ya, Iya, iya. aplikasi cukup dibutuhkan 6 jam saja untuk luasan Iya, 1 iya. hektar. Terus jarak tanam idealnya berapa Pak untuk salak? Ya tergantung, Bu, beda-beda ya. Oh, Beda-beda. Beda-beda. Makanya jarak tanam ini penentu juga ya. Nah, makanya iya. salak ini biasanya suka ada pemangkasan untuk pemupukan, perawatan, dan lain-lain. Kalau tidak dipangkas, ya durinya sama. Itu kan hampir sama dengan famili palem-paleman. Seperti jernang, kelapa sawit, kemudian kurma, itu hampir sama ya. Iya Pak Wawan. Terus kemarin saya sempat memberikan ini penjelasan kalau untuk 1 hektar itu 1 tub kan cukup ya. Ternyata kalau salak itu di lapangan petani yang lebih tahu ya Pak ya. Saya kan cuma teorinya. Itu Ya. banyak anakannya itu loh Pak. 1 rumpun itu ternyata anaknya banyak jadi butuh banyak juga. Begitu ya Pak Wawan. Iya, betul. Ini prinsipnya gini ya. Di eco farming pun tetap ada ya namanya pembenah tanah, mengurai bahan organik di tanah. Cuman ya tetap 25% terus digunakan, Bu. Kalau di lahan tersebut kita tidak menggunakan pupuk kandang. Jadi jangan sampai pemahaman ini karena ini kita punya pupuk bagus 100% tidak bisa, Bu. Sebelum kita mendiagnosis ini lahan ada bahan organik atau tidak. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada bahan organik, maka 25% itu harus digunakan NPK dari luar. Misalkan diberikan 1 sendok NPK 16 per pohon, itu sama, hitungannya seperti itu, harus masuk. Aplikasi eco farming pun boleh diaplikasikan. Ada jeda di 7 hari, tidak masalah. Jadi intinya dengan menggunakan eco farming bisa ada efisiensi biaya penggunaan pupuk organik yang 20% tadi. Iya Pak. Iya Pak Wawan. Ya. Satu lagi Pak Wawan. Boleh? Terakhir? Untuk durian saya memang aplikasi itu pas musim penghujan. Katanya Pak Wawan kan pengaruh juga untuk Ya. rontok itu memang. Ya memang sebelumnya belum pernah berbuah. Terus saya pakai slow release. Alhamdulillah bisa sampai berbuah. Walaupun rontok tapi ada yang jadi. Cuman yang jadi ini kena hama tupai untuk Pak Wawan. Ada nggak Pak Wawan cara penanggulangan untuk hama tupai ini Pak? Ya tadi bukan Pada durian. tadi ya, kalau dari keterangan hadis, apapun yang dimakan oleh makhluk Allah itu bagian daripada sedekah, apa yang disedekahkan oleh manusia. Nah, cuman kan kalau 100% sedekahnya mungkin manusia ini tidak akan rela, bukan? Nah, makanya disinilah dituntut keikhlasan tadi. Jadi begini ya, tupai ini adalah hama utama ya untuk komoditas durian. Jadi kita belum cicipin, dia udah duluan. Itu dibolongin, dimakan, dicicipin. Ya selama ini ya tadi, yang namanya hama berarti kan organisme yang memang mengganggu pertumbuhan, perkembangan tanaman dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis. Nah, kalau misalkan tupai ini betul-betul sudah tidak bisa tidak bisa dikendalikan dan tidak sudah dianggap sebagai hama utama, nah itu bisa dikendalikan dengan cara apa? Bisa ditembak, bisa. Kalau masih terjangkau ya, kalau masih terjangkau bisa ditembak. Karena kalau untuk membuat perangkap pun ya kurang efektif. Nah maka dari itu, yang penting kaidah-kaidah ini, yaitulah yang namanya tupai itu adalah hama utama di durian. Kemudian kalaupun kita mau mengendalikan itu dengan cara mekanis boleh, dengan menggunakan trap boleh, silakan. Tapi yang sejauh ini ya, yang saya tahu ini kalau misalkan durian ini sedang panen raya, ya sebelum dipanen kan banyak di mana-mana. Itu tingkat serangannya tidak akan terpusat, Bu.
Karena ada serangan tupai itu karena memang tidak ada makanan. Itulah yang namanya ekosistem, keseimbangan ekosistem. Iya, Cuman iya, kita paham. kalau misalnya di bawah ambang, di bawah 10% ikhlas atau tidak, itu saja masalahnya. Iya, iya. Tapi kalau sudah bisa merusak sampai di atas 80%, nah itu kerugian untuk manusia, kita boleh bertindak. Dan itu diperbolehkan, menurut agama diperbolehkan. Yaitu bahasa mengendalikan hama. Ya, seperti itu, Bu. Ya Pak Wawan. Ya Pak. Untuk salak tadi ini Pak, kembali ke salak. Yang disemprotkan tadi ke bagian apa Pak? Kalau pakai semprot. Ya, disiram aja, Bu, simpelnya. Karena di semprot susah, Bu. Ya. Daun-daunnya kemana-mana. Jadi lebih baik disiram saja atau dipendam. Itu bisa dipilih saja. Iya. Tapi sebenarnya pakai slow release kan lebih efektif ya Pak ya? Ya efektif, apalagi disiram, Bu. Karena kalau Salah. Slow dibuat release-nya dicairkan. ya, kalau dibuat per gram itu ya tadi lebih sedikit. Jadi harus ya kan, tapi tergantung kalau ada sumber air ya lebih baik disiram supaya lebih cepat responnya gitu. Ya Pak Wan, sudah cukup itu saja. Cukup? Terima Ya, kasih. mudah-mudahan Ya. sukses selalu. Bu Susiati Amin. kesehariannya ini edukasi petani juga. Ya nyambi Pak. Oh, Iya, jadi- fokusnya di produk pertanian saya, produknya PTBS. Menarik, Oh, senang saya. Ya, yang penting kita harus bisa membuat bukti di sana, Bu, testimoni, dan itu akan menyebabkan petani itu bisa tertarik tanpa kita memberikan teori yang banyak. Kuncinya sebenarnya kalau di lahan-lahan di daerah. Ya, sudah berhasil juga di tanaman tebu, Pak, mitra-mitra saya. Oh, ini udah dekat, Pokes. Belum. Ya, Saya Jadi belum prinsipnya, Bu, diperkenalkan, kalau kata owner PTBS, banyak orang yang bersabar dalam waktu 20 tahun bekerja di perusahaan lain, tapi banyak orang yang tidak sabar 2-3 tahun kerja di PTBS dianggap lama. Intinya siapa yang berjalan itulah yang akan sampai. Jalannya aja terus, Bu. Insya Allah nanti akan dekati juga Nggak apa-apa. leader. Senang saya, Pak. Iya. Ya, Senang leader kita founder kita berani. dekati. Karena beliaulah yang punya cara tersendiri bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan itu cepat-cepat bisa diraih. Nah, itu dekati, Iya. jangan dimusuhi yang namanya leader, Bu. Itu kuncinya. Ya. Baik, Bu Susiati, Iya, Pak. terima kasih. Sukses Sama-sama. selalu terus membina Terima para kasih. petani. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kayaknya Mas Budi kayaknya menghilang gitu. Baik, kita buka 2 orang lagi. Ya, 2 orang lagi boleh, Pak Jarkasi, kemudian Pak Saiful Bahri, terakhir Pak Jarianto, 3 orang terakhir itulah ya. Jadi yang pertama tadi Pak Jarkasi ya. Mana Pak Jarkasi? Pak Jarkasi mana? Hilang. Ya, Pak Jarkasi malah hilang. Kemudian tadi yang kedua tuh siapa tadi yang saya tunjuk tadi? Oh ya, Pak Jarkasi ada nih. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Satu saja ya pertanyaannya ya, kita batasi. Jangan dulu Pak. Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Wawan. Ya. Ini saya mau nanyakan sekitar sawit juga Pak. Saya ada satu pohon sawit Pak, itu saya tengok, saya sudah pakai eco farming 2 kali. Setelah itu saya pakai Pilus Proliris. Setelah beberapa bulan itu kan dia masak Pak. Itu kok satu pohon itu Pak masak semua gitu Pak. Apakah karena sawitnya atau karena apanya gitu Pak, kan solusinya itu Pak. Oh iya. Jadi cuma satu pohon saja Pak ya?
Enggak, itu kan saya kan 3 pohon itu Pak. Cuma ada 1 pohon memang dia sekali masak kok semua gitu, yang 2 pohon tidak gitu Pak. Apakah karena bibitnya atau apa gitu Pak itu. Jadi banyak faktor penentu persentase kematangan pada tandan buah segar. Yang pertama bisa faktor genetik, bisa. Kedua faktor ya terutama yang mendominasi genetik. Jadi genetik ini ya banyak karakter-karakter sawit ini yang memang disebut abnormal, beda dari yang lain banyak. Salah satunya tadi tingkat kematangannya serempak sama semua. Jadi itu dari genetik. Secara prinsip kalau mau aplikasi silakan imbangi dengan aplikasi MS dan BSR tadi. Ya. Karena memang kalaupun misalkan ke depannya bisa diperbaiki yang tadinya sifatnya matang keseluruhan. Nah, setelah aplikasi fotosintesa dan BSR ini ternyata menjadi stabil lagi, berarti masalah defisiensi hara. Karena banyak faktor sebetulnya. Nah, genetik, faktor cuaca, ya sekarang seperti buah ngetrek, genetik, cuaca, defisiensi hara. PSR dan fotosintesa itu bisa mengatasi masalah defisiensi hara, tapi kan faktor cuaca ini curah hujan terlalu tinggi dan lain-lainnya, pH bersifat asam dan lain-lain. Jadi silakan kalau Bapak ingin membuktikan, silakan buktikan aplikasi fotosintesa dan BSR. Ini sebenarnya aplikasi apa? Ekofarming atau apa? Ekofarming saya buat 2 kali Pak. Oh iya. Kalau aplikasi ekofarming yang lainnya gimana? Ada masalah nggak? Yang 2 pohon itu tidak ada masalah Pak. Ya buahnya 1, 2 kan. Cuma 1 pohon itu kalau saya tengok langsung Pak, dia matang semua, tinggal 1 janjang di pohon gitu Pak. Oh matang. Jadi panennya lebih cepat gitu ya? Iya, cuma kan langsung habis Pak jadinya. Gitu. Iya. Itu yang pertama. Bisa nambahnya Pak? Ya udah terakhir satu lagi. Satu lagi itu kan sawit saya kan berapa bulan ini kan memang banjir Pak kan. Setelah banjir ini solusinya gimana? Apakah saya pakai pilosoliris atau ekofarming dulu Pak? Kalau gitu, sudah reda banjirnya bisa lebih gampang pakai BSR aja Pak. Oh, nggak pala pakai ekofarming lagi gitu Pak? Ya ekofarming harus ada air. Iya, ekofarming kan semalam itu sebelum banjir kan saya pakai ekofarming 2 kali, baru pilosoliris sekali Pak. Selama 4 bulan ini kan banjir Pak, hampir 5 bulan pun banjir kan. Ini baru surut gitu. Solusinya apakah langsung saya pakai pilosoliris atau ekofarming Pak? Ya kalau diawali dengan ekofarming ya lanjutkan saja Pak. Ekofarming lagi. Yang penting jangan kita mencampur adukan base pump solusi dengan ekofarming, itu tidak boleh. Jadi pasangan base pump solusi itu adalah fotosintesa. Gitu. Itu pilihan saja silakan. Kalau mau menggunakan SOP ekofarming original, maka 20% harus kita gunakan NPK dari luar. Pak. Saya pakai ekofarming original Pak. Ya boleh silakan. Kalau hitungan saya dulu membuat SOP ini bulan 1, 2, 3, dan 4 itu dibutuhkan 2 tub dilakukan dalam 200 liter air. Ya. Berarti dibutuhkan 8 tub bulan 1, 2, 3, dan 4, berarti 2 kali 4 8 tub. Bulan kelima aplikasi 1,5 kg NPK. Ya. Kemudian bulan 6 tidak ada aplikasi pemupukan. Bulan 7, 8, 9, 10 sama seperti aplikasi 1, 2, 3, 4. 2 tub per bulan atau dalam 200 liter air disiramkan. Nah, bulan ke-11 NPK 1,5 kg, bulan ke-12 tidak ada aplikasi pemupukan, bulan ke-13 pengulangan seperti semester pertama. Itu yang bisa meningkatkan hasil. Cuman kan tadi ada air atau tidak. Kalau ada air, silakan aplikasi. Kalau air alhamdulillah Pak, masih ada. Boleh, gitu. silakan. Kemudian munculnya produk base pump solusi ini adalah sebagai solusi di perkebunan sawit yang sulit mendapatkan air. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau masalah ekofarming itu Pak, semalam itu kan awalnya kan saya campur pakai air tebu dulu, pakai fermentasi Pak. Kalau sekarang kira-kira nggak usah pakai fermentasi. Nggak usah, karena fermentasi yang tidak sempurna ternyata bisa berdampak pada perakaran, pada daun, dan lain-lain. Jadi fermentasi ini sudah tidak marketable lagi Pak, produk pertanian PTBS ini. Jadi pakai air atau pun tidak, kualitas makan bagus. Jadi pakai air hujan atau air biasa saja, yang penting pH-nya 6,0 Pak, silakan aplikasikan.
Oh, air hujan atau aqua gitu Pak ya? Ya, boleh. Oh, gitu Pak. Oke, makasih Pak. Itu aja Pak. Baik, Pak Jarkasi, sukses selalu ya. Oke Pak. Ya, semoga Terima cepat kasih Pak. tembus rewardnya, Pak Jarkasi ya. Ya, alhamdulillah. Amin, ya. Semuanya juga cepat tembus. Ya, makasih Pak. Jadi terakhir, ya sama-sama. Sama-sama Pak Jarkasi. Tadi yang saya tunjuk siapa ya? Saya taunya Pak Pajarianto saja yang ketiga. Bolehlah Pak Pajarianto dulu. Pak Pajarianto silakan. Apa yang mau ditanyakan? Satu saja Pak ya. Di unmute dulu Pak. Ya, kalau tanaman padi biasanya pakai ekosistem yang bukan premium, Pak. Ya. Halo? Yang Bapak tanyakan apa dulu ini? Mau saya tanyakan, mau saya premium, Pak. Yang ekofarm premium. Ya. Aplikasi premium itu sama saja prinsipnya Pak. Ya, Ya. sama dengan eco farming. Cuman bedanya premium ini tidak akan menyebabkan tanaman menguning karena tidak mengandung lactobacillus sebagai probiotik untuk ternak. Jadi dia khusus untuk tanaman. Nah, aplikasinya kalau untuk padi kan ada H-5, kemudian 14, 28, 42, dan 56. Itu dibutuhkan satu tub ya, satu tub per hektar. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan NPK-nya bisa diaplikasikan base pump solulis Pak 7, 21, dan 33. Yang ini dilarutkan. Yang ini dilarutkan dalam air. Iya. Jadi 2 tangki 14, berarti 28 liter air satu saset ini untuk 2000 meter persegi. Nah, itu silakan diaplikasikan di 7, 21, dan 33 HST. Jadi cukup simpel Pak, kalau premium bisa dikombinasi dengan ini. Oh iya. Nah, tidak ada masalah. Iya. Ya, jelas sekali Pak. Hasil ini Baik, silakan dicoba saja Pak Pajarianto ya. Nanti ya. Apa nanti saya dampingi boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Pajarianto, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa yang tunjuk ke ini ya? Lupa lagi sih. Boleh terakhir ya, saya tunjuk lagi karena tadi lupa. Oh, Pak Samsul mau bertanya? Boleh Pak Samsul, silakan. Masih nyetir bisa nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan. Salam, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Iya Pak. Ini lagi perjalanan dari Surabaya menuju Solo, Pak. Wah, luar biasa ini. Ya. Biasa Pak, mau meninjau kerjaan Masjid Raya Solo. Dan juga pertanyaan saya Pak, saya aplikasi aplikasi BSR itu rencana saya aplikasikan untuk ke padi Pak. Itu dicampur dengan EPP boleh nggak Pak ya? BSR EPP saya pernah uji coba tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu EPP dengan eco farming original. Oh siapa? Tapi dosisnya tapi tadi. saya menggunakan eco farming premium Pak. Nah, premium boleh dengan EPP, BSR boleh. Ya. Fotosintesa EPP boleh. Ya. Cuman kalau dengan BSR dosisnya nanti harus diperhatikan. Satu saset dalam 28 liter air. Siapa? Nah itu supaya tidak terlalu encer. Silakan aplikasikan, buktikan sendirilah, yang saya yang bercerita. Siapa? Karena produk BSR ini bisa membantu mencukupi kebutuhan NPK ideal baik di tanaman pangan, kalau itu dan hortikultura. Itu yang sudah saya uji coba. Tapi kalau untuk padi tetap di umur 7 hari, 21, 33 HST gitu Pak ya? Ya, boleh. Adapun yang berkatan dicampur pun tidak ada masalah. Siapa? Yang penting Saya dosis. laksanakan dengan base farming. Nah, boleh nanti di-share aja ya hasilnya ya, Pak Samsul. Siapa? Saya akan buat dokumentasi. Mungkin saya chat ke Bapak aja nanti videonya. Ya, boleh. Iya, Pak. Hati-hati di perjalanan Pak Hanya itu Samsul aja, ya. Pak. Siapa? Ya, baik, terima kasih Pak Samsul Huda.
perjalanan Surabaya menuju Solo ya. Oke, Luar biasa. sampai Baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah sudah berada di ujung acara. Jadi akun Mas Budi ada, tapi orangnya mungkin ada keperluan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terus bisa memberikan pencerahan mengenai produk, knowledge, best pump solutions. Jadi tidak ada lagi yang bertanya mengenai kualitas. Saya pastikan dari produsen, kualitas best pump solutions ini 2 sampai 3 kali jauh lebih baik dibanding Pillow Solutions. Nah, silakan dicoba, silakan buktikan sendiri. Kemudian insya Allah besok kalau tidak ada kendala, kita akan ketemu lagi di materi penilaian hama dan penyakit tanaman ya. Mudah-mudahan ada waktunya ya, karena memang kalau nggak salah saya pun ada acara, tapi nanti disesuaikan saja lah, mudah-mudahan bisa selesai di siang hari. Dan mudah-mudahan besok kalaupun ada acara nanti akan saya bagikan linknya di jam pada maghrib ya. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas atensi perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu, mari kita sepuluhkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa baqiyana wa yaqaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, mana saja, selamat istirahat. Saya pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.